Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman memperkenalkan nama aku Putut Budi Tomo. Aku adalah mahasiswa di Universitas Pembangunan Jaya, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Desain. Nah, jadi teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait analisa dan perancangan saya untuk membangun sebuah sistem informasi pembayaran SPP pada SMK Pancasila Dua Jati Srono. Nah, sebelum kita masuk ke analisa perancangannya, di sini saya melakukan analisa proses bisnis terlebih dahulu yang ada di SMK Pancasila Dwi Jati Srono. Nah, analisa yang saya lakukan yaitu terkait proses pembayaran SPP di SMK Pancasila Dwi Jati Srono. Nah, proses bisnis pembayaran SPP yang sedang berjalan di SMK Pancasila Dua Jati Srono saat ini masih dilakukan secara mandiri oleh siswa, yang dimulai dari siswa mendatangi bagian tata usaha, kemudian memberikan kartu pembayaran SPP dengan uang pembayaran yang kemudian nantinya akan dicatat oleh petugas tata usaha di dalam buku catatan pembayaran SPP dan kartu pembayaran milik siswa. Nah, kemudian petugas TU harus membuat laporan setiap bulannya mengenai data pembayaran SPP yang akan diserahkan kepada kepala sekolah. Nah, dari proses bisnis tersebut, saya gambarkan ke dalam sebuah bentuk diagram BPMN supaya lebih jelas flow-nya seperti apa. Di sini prosesnya dimulai dari siswa terlebih dahulu, yaitu dengan menyerahkan uang dan kartu SPP. Selanjutnya, petugas TU akan menerima uang dan kartu SPP, dan selanjutnya petugas TU akan mencatat transaksi di buku pembayaran dan di kartu SPP milik siswa. Selanjutnya, petugas TU akan menyerahkan kartu SPP milik siswa tadi ke siswa. Setelah proses tersebut selesai, petugas TU akan membuat laporan bulanan yang nantinya akan diserahkan kepada kepala sekolah. Nah, dari proses bisnis tersebut, kenapa harus dibuatkan sebuah aplikasi atau sistem? Karena di sini setelah saya melakukan analisa lebih lanjut, terdapat beberapa masalah yang ada di proses bisnis yang sedang berjalan saat ini. Di antaranya yang pertama yaitu proses pembayaran yang dilakukan oleh siswa pada saat jatuh tempo pembayaran SPP menyebabkan antrean yang begitu panjang di ruangan tata usaha. Hal ini menyebabkan terbuangnya banyak waktu karena petugas harus teliti dalam melakukan pendataan transaksi pembayaran dengan jumlah antrian siswa yang banyak. Kemudian yang kedua adalah dokumen yang masih berbentuk fisik. Hal tersebut memungkinkan terjadinya kerusakan atau hilangnya dokumen. Nah, selain itu, jika siswa kehilangan kartu pembayaran, maka petugas akan kesulitan untuk mengetahui jumlah yang dibayarkan oleh siswa. Kemudian yang ketiga adalah sistem pengarsipan yang masuk berbentuk dokumen menggunakan lebih banyak ruang dan tempat yang mengakibatkan proses pembuatan laporan memakan banyak waktu. Kemudian yang keempat adalah lamanya pencarian data pembayaran. Nah, dari proses masalah-masalah tersebut, dibuatkanlah prosedur atau proses bisnis baru yang di sini saya gambarkan ke dalam sebuah bentuk BPMN. Dapat dilihat di sini terdapat 4 aktor, yaitu siswa, sistem, petugas TU, dan kepala sekolah. Di sini prosesnya dimulai dari siswa mengakses ke dalam sistem, kemudian memilih menu tagihan, kemudian dari sistem akan mengambilkan data tagihan siswa, selanjutnya siswa bisa membayar tagihan SPP sesuai bulan tagihan yang dipilih tadi. Kemudian siswa bisa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya untuk memperlanjutkan proses pembayarannya, siswa harus mengupload bukti transfernya. Dan nantinya data-data pembayaran tersebut akan disimpan ke dalam database sistem transaksi pembayaran SPP. Yang kemudian nantinya akan dikonfirmasi oleh petugas TU. Kemudian sistem akan mengirimkan notifikasi bahwa pembayaran yang dilakukan siswa telah dikonfirmasi. Selanjutnya, siswa bisa melihat riwayat transaksi pembayaran dan juga cetak bukti pembayaran. Selanjutnya, setelah membuat prosedur atau proses bisnis yang baru, di sini saya melakukan analisa kebutuhan user, di mana di sini saya menggunakan metode elisitasi yang di dalamnya terdapat 4 tahap, yaitu elisitasi tahap pertama,
tahap kedua, tahap ketiga, dan sampai final elisitasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan final elisitasi saja karena final elisitasi ini sudah fix, sudah akan dijadikan patokan untuk membangun aplikasinya. Yang pertama di sini dari kebutuhan fungsional, di sini siswa dapat melakukan login, kemudian melakukan penggantian password, melihat informasi tagihan SPP, melakukan transaksi pembayaran SPP, melihat riwayat transaksi pembayaran SPP, mencetak bukti transfer pembayaran SPP. Kemudian di sini juga ada petugas TU dapat melakukan login dan juga melakukan penggantian password. Selain itu, petugas TU juga dapat mengelola data siswa, dapat melakukan update tagihan pembayaran SPP, mengelola data transaksi pembayaran SPP, dan mengkonfirmasi transaksi pembayaran SPP. Kemudian untuk kepala sekolah sendiri, dia juga dapat melakukan login, dapat melakukan penggantian password, dan juga dapat melihat rekap pembayaran dan mencetak laporan. Nah, untuk kebutuhan non-fungsionalnya tersendiri, di sini yang pertama yaitu sistem memiliki tampilan yang mudah dipahami, kemudian memiliki tampilan yang responsif, sistem dapat diakses di perangkat PC atau smartphone. Kemudian sistem dapat diakses menggunakan banyak aplikasi browser. Nah, selanjutnya masuk ke tahap perancangan sistem. Nah, dalam perancangan sistem ini saya menggunakan UML diantaranya yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Nah, untuk saat ini saya hanya akan menjelaskan bagian use case diagramnya saja. Di sini dapat dilihat use case diagramnya, di dalamnya terdapat 3 aktor. Dengan di sini yang pertama yaitu aktor user yang merupakan parent dari aktor siswa, petugas TU, dan kepala sekolah. Kemudian di sini dari aktor user terlebih dahulu, dia memiliki case ganti password, login, dan logout. Nah, untuk siswa di sini dia mempunyai case melakukan transaksi pembayaran SPP, cetak bukti transaksi pembayaran SPP. Nah, kemudian yang untuk petugas TU, dia bisa mengelola data siswa, generate tagihan SPP, mengelola data transaksi pembayaran SPP, dan mengkonfirmasi pembayaran SPP. Kemudian untuk kepala sekolah, dia bisa melakukan cetak laporan. Nah, setelah dilakukannya perancangan sistem, di sini saya melakukan desain rancangan mockup. Nah, di sini dapat dilihat merupakan gambar dari halaman landing page login nantinya yang akan dibuat. Di dalamnya terdapat file username dan password, dan juga button untuk login. Nah, selanjutnya ini merupakan tampilan halaman dashboard siswa yang di dalamnya terdapat menu, yaitu dashboard tagihan SPP, riwayat transaksi. Nah, ini selanjutnya merupakan tampilan bagian menu tagihan SPP, yang di dalamnya nantinya akan terdapat beberapa data tagihan SPP yang belum dibayarkan oleh siswa. Nah, ini merupakan form yang nantinya untuk desain form pembayarannya seperti ini. Nah, ini merupakan halaman dashboard untuk admin. Petugas TU maksud saya. Di sini terdapat 4 menu, yaitu dashboard, data siswa, transaksi pembayaran, dan generate tagihan siswa. Untuk yang pertama ini merupakan halaman dashboard petugas TU-nya. Kemudian yang kedua ya ini merupakan halaman untuk data siswa, untuk mengelola data siswa. Nah, yang selanjutnya di sini merupakan halaman untuk mengkonfirmasi transaksi pembayaran siswa. Nah, selanjutnya ini merupakan rancangan mockup untuk halaman generate tagihan siswa. Nah, setelah dibuatkan desain mockup tadi, maka masuk ke tahap implementasi. Di sini kebetulan sudah ada aplikasinya sudah jadi. Di sini ini merupakan tampilan halaman login untuk aplikasinya. Di sini saya akan login sebagai admin. Petugas TU dengan password bisa. Oke. Nah, oke, dapat dilihat ini merupakan tampilan untuk halaman dashboard petugas TU-nya. Nah, dapat beberapa menu di sini yaitu data siswa yang digunakan untuk mengolah data siswa, terdapat untuk melihat detail juga,
untuk intinya mengelola likuiditas siswa. Nah, ini merupakan yang menu selanjutnya, yaitu transaksi pembayaran siswa. Ini merupakan untuk mengkonfirmasi pembayaran siswa yang sudah membayar dapat coba saya lihat di sini. Nah, maka nantinya pembayaran siswa akan berhasil dikonfirmasi. Nah, untuk menu generate tagihan sendiri di sini terdapat beberapa fitur, yaitu lihat tagihan, di mana dia akan menampilkan detail tagihan dari siswa. Kemudian juga bisa menambahkan tagihan sesuai bulan yang dipilih. Seperti itu. Nah, untuk dashboard petugas TO seperti itu. Kemudian di sini saya akan mencoba login menggunakan akun siswa. Nah, dapat dilihat di sini sudah terdapat halaman untuk dashboard siswa. Sesuai rancangan tadi, terdapat dashboard tagihan SPP, riwayat transaksi. Nah, saya akan memberikan contoh ketika saya akan melakukan pembayaran di sini. Misal, di sini bulan Juni saya akan membayar bulan Juni, kemudian Risma nantinya akan mengupload bukti transfernya. Ini misal saya akan nantinya akan muncul notifikasi pesan seperti itu. Nah, kemudian siswa juga bisa melihat riwayat transaksinya, detail, ini untuk detailnya. Kemudian ya cuma itu doang. Oke, begitulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.